Zaman macam apa sekarang ini? Beraninya menculik rakyat terang-terangan. Kamu jangan ikut campur. Cepat pergi. Berani pukul wanita di depanku karena kamu sudah ketemu denganku, artinya kalian mau cari mati. Semuanya, ayo serang. Bunuh wanita sialan itu. Tolong! Jadi pria brengsek itu bawa kalian ke tempat hiburan untuk layani tamu? Bukan hanya itu, dia juga pengusaha terbesar di rumah hiburan Carrie. Rumah hiburan Carrie? Bukankah itu tempat yang mau kudatangi untuk ketemu Kak Jessie? Beberapa istri sebelumnya, dia paksa jadi wanita penghibur di sana. Pendekar, tolonglah, selamatkan kedua saudariku. Demi bantu aku kabur, mereka ditangkap lagi. Mereka akan dipukuli sampai mati. Tolonglah. Aku paling benci orang yang paksa wanita jadi pelacur dan suka sakiti wanita. Tenang saja, aku pasti akan urus masalah ini. Rumah ini warisan dari ibuku. Kalian bisa tinggal di sini dengan tenang. Aku sudah panggil tabib untuk cek kesehatan 7 hari sekali. Dia bisa dipercaya kok. Kalian bisa istirahat dan pemulihan dengan tenang di sini. Nona Kalista, gimana cara kami balas kebaikanmu? Gak perlu berterima kasih padaku. Waktu lihat kalian, aku teringat seseorang yang pernah ku kenal. Dia sudah hilang bertahun-tahun. Aku harap kalau dia kesulitan di luar sana, dia juga dapat bantuan dari orang lain. Nona Kalista, siapa nama saudarimu itu? Aku sudah lama di tempat itu dan sudah bertemu banyak orang. Mungkin aku pernah bertemu dia. Namanya Jessie. Dia hilang 7 tahun yang lalu. Ini fotonya. Jessie. Terasa familiar. Namanya juga familiar. Untuk sementara, aku nggak bisa ingat. Gak apa-apa. Pikirkan pelan-pelan. Gak usah buru-buru. Nona, Tuan suruh Anda lihat calon pasangan. Kenapa belum pergi? Tuan sudah tidak sabar menunggu. Gawat. Paman suruh aku pergi temui putra keluarga Mulyo. Aku hampir lupa soal ini. Kalian istirahat dulu di sini. Nanti aku jenguk kalian lagi. Tunggu! Kamu tadi bilang orang yang akan dijodohkan denganmu bermarga Mulyo. Kamu tahu di mana dia tinggal? Siapa nama lengkapnya? Apa namanya Handi? Yang tinggal di timur kota, keluarganya punya toko beras. Penyelamat kami, kamu mau pergi ke perjodohan kan? Jangan-jangan pria brengsek yang siksa kami itu. Kalista, bersikap sopanlah nanti. Jangan bawa trik silatmu ke sini. Keluarga Mulyo itu keluarga besar terkenal. Mereka paling menekankan kebajikan dan kesopanan wanita. Aku ngerti, Paman. Aku juga bisa kok pura-pura jadi wanita teladan. Sudahlah ya. Nona, apa kamu baik-baik saja? Ada apa Nyonya Mulyo cari aku? Kamu jangan nikah dengan Yodi. Kenapa? Apa Nyonya Mulyo tidak suka padaku? Bukan begitu. Keluarga Mulyo jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Yodi. Ibu, Iya. Jangan nikah dengan ayah ya. Kenapa? Nindi gak suka sama tante? Kamu orang baik. Mereka semua orang baik. Tapi mereka semua sudah meninggal. Nindi gak mau kamu meninggal. Nindi. Letakkan semua dengan rapi. Baik. Ibu, Yodi bilang beberapa hari yang lalu ibu kurang sehat dan istirahat di pavilion lain. Apa hari ini lebih baik? Aku baik-baik saja. Kamu hari ini... Ibu jangan khawatir. Pesta hari ini akan kuawasi dari awal sampai akhir. Aku jamin tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Bukan itu yang kumaksud. Ada sesuatu yang mau kukatakan padamu. Kalian sedang apa?
Tidak ada apa-apa. Baru dilepas sudah membangkang. Kalau berani melawan lagi, ku jadikan pelayan tentara kamu. Saya nggak bilang apa-apa. Suamiku, menurutmu gimana dekorasiku? Kamu sudah bekerja keras. Pesta akan segera dimulai. Mari kita duduk. Istri baru keluarga Mulyo memasuki kediaman menyangkut kehormatan keluarga Mulyo. Istri baru harus jalani 4 tahap pemeriksaan untuk pastikan identitas dan kelayakannya. Tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Tahap pertama, periksa penampilan dulu. Kamu mau ngapain? Istriku, ini aturan yang harus dijalani. Istri baru keluarga Mulyo. Kamu juga sudah janji kemarin akan bekerja sama. Apa kamu lupa? Baiklah, Mari lakukan pemeriksaan penampilan. Wajah bersih, tanpa noda atau bercak gelap. Raut wajah tenang dan berseri. Sorot matanya lembut dan penuh wibawa. Postur tubuh tegak dan anggun. Berpenampilan elegan. Langkah kakinya teratur dan proporsional. Dapat dianggap sebagai pilihan terbaik. Selanjutnya periksa budi pekerti. Keluarga Mulyo pilih menantu utamakan bakat dan ilmu. Kemampuan main alat musik, main catur, menulis kaligrafi, dan menggambar, semua harus dikuasai dengan baik. Agar kelak dapat bergaul dan bersosialisasi dengan lancar dan menambah kehormatan dan kemuliaan keluarga Mulyo. Nyonya, silakan. aku nggak bisa. Nggak bisa nggak apa-apa. Suara nyonya lembut dan merdu. Kalau bisa, nyanyikan lagu untuk kami. Itu juga lumayan. Ayo nyanyikan lagu melodi sunyi tengah malam yang terkenal dari kota Loyana. Gimana? Ayo. Benar. Ayo, aku akan mulai duluan. Ketukan genderang pertama ini, bayangan bulan di ujung bunga. Seorang wanita duduk di kamarnya. Hatinya amat gelisah. Yodi, ini tamu kamu yang undang. Kenapa? Keluarga Mulyo undang tamu seperti apa? Emangnya perlu kamu ikut campur? Istriku, mereka cuma suka bercanda. Bekerja samalah sedikit. Anggap saja demi hormati suami Anda. Baiklah, Kamu mau ngapain? Pemeriksaan ketiga tentang keperawanan. Sebagai seorang wanita, keperawanan adalah yang utama. Jangan sampai ada sedikit pun kelalaian. Silakan Nyonya kembali ke layar. Nyonya, silakan. aku ini wanita teladan. Aku harus penuhi wasiat ibu. Karena sudah nikah dengan keluarga Mulyo, jadi harus patuhi aturan keluarga Mulyo. Aku ini wanita teladan. Aku harus penuhi wasiat ibu, mendampingi suami dan didik anak. Itu benar. Kamu harus tahu aturan. Pergi dari sini! Aturan? Aku tidak peduli dengan aturan apapun. Yodi, sebenarnya berapa istri yang sudah kamu nikahi? Enggak benar. Semua yang terjadi hari ini kenapa familiar sekali? Orang bermarga mulia itu nipu kalian sedikit-sedikit gimana? Awalnya dia pura-pura sempurna, lembut dan sopan. Siapa sangka dia ternyata sering siksa istrinya dengan ganas. Dia juga adakan pesta, sedikit demi sedikit, menguji batas kesabaran kami. Terakhir dia siksa kami dengan berbagai cara, paksa kami untuk tunduk, dan dijadikan alat untuk dia hasilkan uang. Dia membujuk para petinggi dengan selera khusus dan melatih beberapa wanita khusus. Lalu kirim mereka ke ranjang para petinggi itu. Orang seperti itu seharusnya diseret keluar dan dicincang. Yodi, Handi, lepas pakaian di depan umum, apa benar itu aturan keluarga Mulyo? Leluhur kami dari generasi ke generasi memang seperti itu. Seorang wanita harus taat pada suaminya. Yodi perintahkan apa padamu, kamu ikuti perintahnya. Lalu setelah lepaskan pakaian, apa ada aturan lain? Apa harus temani tamu makan dan minum? Dan berbuat seperti wanita penghibur? Yodi, aturan kotor macam apa itu? Orang yang gak tahu pasti ngira ini tempat hiburan. Cukup, Kalista!
Jangan gak tahu diri. Apalagi yang mau kamu lakukan? Kamu? Kalista, kamu lebih baik diam saja. Sangat tak ada aturan. Kamu harus minta maaf di depan semua orang. Kamu pasti kenal Melvi, Ferry, Yuna. Siapa? Siapa yang kamu maksud? Aku gak kenal. Handi, dasar brengsek, berani bilang gak kenal kami? Kalian? Beraninya kamu ganti identitas untuk terus menipu wanita. Kami datang hari ini untuk buka kedok aslimu. Kalian! Baiklah. Sebenarnya kami masih cari kalian. Gak nyangka kalian malah masuk perangkap sendiri. Masih mau buka kedokku. Cuma kalian! Boleh saja. Kalau begitu, aku bereskan kamu dulu. Nona Kalista, kamu harus hati-hati. Bawahan si brengsek ini ahli bela diri semua. Jangan kira aku selama ini berkelana di dunia persilatan cuma untuk ditakut-takuti. Istriku, aku gak mau bertengkar denganmu begitu cepat. Siapa yang buat kamu begitu nakal? Bahkan dengan beberapa wanita ini, buat suamimu malu di depan banyak orang. Pengawal 4 penjuru itu senjata pamungkas si brengsek ini. Nona Kalista, jangan remehkan situasi ini. Iya. Wah. Hei. Wah. 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 Yodi, kalau kamu nggak punya jurus lain lagi, selanjutnya giliranmu. Istriku, kita suami istri. Tolong dengarkan penjelasanku. Aku... Saudari-saudari, kalian mau apakan pria ini? Biar dia rasakan juga gimana rasanya dilepas pakai di depan umum. Kamu gila ya? Dasar wanita licik. Saudari-saudari, ayo maju. Kalian mau ngapain? Kalian mau ngapain? Lepaskan aku. Mohon jangan lakukan ini. Aku mohon padamu. Aku mohon. Lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku mohon pada kalian. Lepaskan aku. Pergi sana. Bangun, aku dan saudariku belum puas bersenang-senang. Bangunlah, aku dan saudariku belum puas bersenang-senang. Wajahku. Suamiku, hari ini aku belum seduh teh untukmu. Jangan. Aku mohon pada kalian. Kasihanilah aku. Dulu saat kami mohon ampun padamu, kenapa kamu nggak biarkan kami pergi? Bukankah kamu suka sekali siksa orang? Hah, dasar brengsek. Kenapa kamu tidak mati saja? Kita suami istri. Hari ini aku akan puaskan kamu. Tunggu dulu, jangan pukul sampai mati. Surat cerai belum ditandatangani. Cepat tanda tangani surat cerai untuk kami berempat. Aku akan tanda tangan. Aku tanda tangan sekarang juga.
Aku sudah tanda tangan. Para saudari, lihat apa surat cerai ini sudah benar? Kak Berry, ada hal penting untuk dibicarakan denganmu. Nona Kalista, lukisan yang kamu tunjukkan pada kami hari itu, bolehkah kami lihat sekali lagi? Itu dia. Dia itu istri pertama Handi. Maksudku istri pertama Yodi. Namanya Karin, ibu kandung Nindi, dan juga satu-satunya istri yang pernah dikenalkan ke publik. Waktu aku nikah dengannya, aku pernah lihat lukisan ini di ruang kerjanya. Benar-benar Kak Jessie ya? Gimana dia bisa meninggal? Orang-orang di kediaman selalu rahasiakan hal ini. Mereka bilang dia meninggal karena penyakit jantung. Tapi ketika aku dikirim ke rumah hiburan Carrie, aku dengar orang tua di sana bercerita dia disukai seorang petinggi dan dipaksa Yodi untuk temani tamu itu. Setiap hari dia disiksa sampai akhirnya dia bunuh diri karena tidak tahan lagi. Nona Kalista, kamu mau kemana? Aku akan bunuh pria brengsek itu. Tenanglah dulu, gak perlu korbankan hidupmu cuma demi pria brengsek itu. Pikirkan pamanmu. Benar, Nona Kalista. Masalah ini harus direncanakan dengan matang. Kalau kita bisa temukan bukti kalau pria itu membunuh dan paksa wanita jadi pelacur, lalu hancurkan tempat hiburan itu, barulah benar-benar melindungi para wanita dari penderitaan. Benar sekali, masih ada Nindi juga. Kita tak bisa terus biarkan dia berada di tempat mengerikan itu. Benar, kami sudah berhasil kabur. Nindi, Tante Mulio, dan masih banyak wanita lain yang belum berhasil kabur. Kita tidak boleh biarkan pria itu lolos. Tapi kalau mau dapat bukti, kita harus kembali ke rumah Mulio. Aku bisa masuk sebagai mata-mata. Jangan. Yodi orang yang licik. Begitu akan sangat bahaya. Kita bisa beradaptasi nanti. Berpura-pura jadi musuh untuk mengelabui dia. Orang-orang di dalam, dengar. Atas perintah kepala distrik, kami datang untuk tangkap budak keluarga Mulyo yang kabur. Buronan apanya? Ini rumahku. Kalian masuk ke rumahku tanpa izin. Kami dapat kabar bahwa Yuna, Perry, dan Melvi masuk ke rumah ini. Mereka sudah resmi cerai dengan Yodi. Ini surat cerai mereka. Jadi, mereka bukan buronan. Kontrak perbudakan ada di sini. Tanda tangan asli mereka ada di kontrak ini. Kamu tidak bisa bantah. Pantas saja, kamu cepat tanda tangani surat cerai itu. Rupanya ini rencanamu. Kalista, kamu harusnya bersyukur baru beberapa hari tinggal di kediamanku. Kalau tidak, aku akan bawa kalian berempat pergi. Tuan Wongso, terima kasih atas bantuanmu dan anggotamu untuk tangkap buronan yang lari dari rumahku. Saudara-saudara, tangkap mereka. Siap. Aku mau lihat siapa yang berani. Jangan harap bisa bawa mereka pergi dari sini. Kamu ini mengganggu tugas resmi. Pengawal, bawa wanita ini pergi. Berhenti! Berhenti! Kami akan ikut kamu. Nona Kalista, ingat yang kita bicarakan tadi. Silahkan. Istriku, berikutnya giliranmu.